Assalamualaikum Tiada warahmatullahi pun. wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah pada siang ini kita berjumpa kembali setelah tadi pagi kita berjumpa, sekarang bertemu kembali di mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Oke, untuk ini nanti pertama adalah penyampaian peta konsep dari kelompok 2. Setelah itu kita akan tanya jawab. Setelah itu akan ada materi dari saya dan untuk pemberian tugas pada pertemuan 3. Dah. Untuk yang pertama yaitu peta konsep dari kelompok 2, yaitu dari Bu Damaris, Bu Yasinta, dan Bu Juliana. Untuk yang pertama, Bu Juliana dipersilakan. Oke, selamat siang Ibu dan teman-teman yang lain. Selamat siang. Oke, jadi hari ini kami dari kelompok 2 pada modul 3 tentang Ibu, sih boleh balik ke sudah bilang metode dalam pembelajaran IPA SD dengan teman kelompok saya, Ibu Damari Sidampang, Ibu Yasinta Herin, dan saya sendiri Yuliana Mesa Daton. Untuk pada KB yang pertama itu akan dipaparkan oleh Ibu Damaris. Oke, para Ibu Damaris saya persilakan. Selamat siang semua. Dan kami dari kelompok 3 modul 3 ialah metode dalam pembelajaran IPA. Nah, kita masuk dalam kata metode berasal dari bahasa Yunani yang tersebut dari kata meta yang artinya menuju, melalui, mengikuti atau sesudah. Sedangkan hodos artinya jalan, cara atau ke arah. Nah, kita masuk dalam metode. Metode adalah cara atau proses sistem yang digunakan untuk melakukan kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nah, kegiatan metode, jenis metode dalam pembelajaran IPA dapat kita bagi atas 10 metode, yaitu satu metode penugasan adalah kita memberikan makanan harus memiliki penugasan yang harus penugasan yang baik adalah sikap yang menentang sikap yang sesuai dengan mahasiswa. Metode tugas menyenangkan mahasiswa terikat dengan jadwal sesuai penyelesaian dengan membuat laporan. 2. Metode dibandingkan di padang diskusi satu atau kelompok merupakan metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran IPA. Metode diskusi memiliki banyak kebaikan dalam pembelajaran IPA karena siswa dapat mengemukakan pendapat secara bebas dan demokrasi, mempertinggi peranan serta siswa mendorong rasa persatuan dan mengembangkan rasa sosial. 3. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa mengerti dan mengingat tentang fakta atau materi yang dipelajari atau didengarnya. Pada tingkat dasar, bentuk pertanyaan dapat berupa pertanyaan tertutup yang hanya dapat dijawab
oleh siswa, sedangkan keadaan terbuka adalah dengan mendapat 4 metode latihan. Metode latihan dalam pembelajaran IPA umumnya pertama agar siswa memiliki keterampilan gerak, kesetiaan, menggunakan alat-alat peraga IPA. Kedua, tujuan mengembangkan langkah perkembangan intelek seperti mengenal rumusan-rumusan dalam pelajaran fisika. Guru harus meneliti hambatan-hambatan atau kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh siswa selama melakukan latihan IPA. 5. Metode ceramah. Metode ceramah adalah metode tradisional yang digunakan. Metode ceramah juga sangat ekonomis untuk menyampaikan informasi dalam jumlah sistem massa dan bahan harus selesai dapat dilakukan dalam tempo singkat. Dalam metode IPA, metode ceramah digunakan untuk belajar IPA disebut lebih aktif dan mempelajari informasi tangan pertama. 6. Metode simulasi. Simulasi adalah tingkah laku yang guru dikehendaki sebelum melakukan di kelas. Dalam simulasi percobaan IPA, siswa dapat berperan sedangkan melakukan mengukur silap. Yang ketujuh akan diterapkan karena penggunaan yang memerlukan pemikiran tindakan yang membangun murid. Dalam melaksanakan murid melakukan peranan aktif dalam sesuatu pengetahuan alam, murid merasakan kesenangan. Metode studi lebih memberikan pengamalan luas kepada murid dan banding hanya ruangan yang dibatasi 4 dinding atau kelas. Studi lapangan IPA juga merupakan pengamalan langsung lebih objek sebenarnya dan oleh dari tangan yang pertama. Dalam melakukan studi lapangan, hendaknya hanya berperan sebagai pembimbing dan narasumber. Membiarkan murid-murid mengamati, mengukur, menghitung, menganalisis, dan menarik kesimpulan sendiri. Metode demokrasi yang ke-9. Dalam demokrasi IPA, hasil yang akan terjadi harus disampaikan pada murid. 5. Ibu Damari, suaranya agak ditingkatkan. Metode coba. demokrasi tidak semua bila melakukan demokrasi maaf, masuk lagi dalam metode demokrasi. Dalam demokrasi IPA, hasil yang telah terjadi harus disampaikan kepada murid. Kelemahan metode demokrasi antara lain adalah tidak semua murid dapat mengikuti
Bila melakukan demokrasi, hendaknya disertai, diikuti pertanyaan, dan diiringi murid memahami suatu konsep. Demokrasi yang tampilkan hendak jelas dan mengerikan. Metode ke-10, eksperimen. Metode eksperimen adalah metode yang baik digunakan dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam. Eksperimen atau percobaan yang dilakukan tidak selalu harus dilaksanakan di dalam laboratorium, tetapi dapat dilakukan pada alam sekitar. Ketika akan melakukan eksperimen, harus didahului dengan adanya masalah yang berupa pertanyaan atau dalam bentuk ketika guru menyampaikan perlu dan harapan yang ingin dicapai. Alat dan bahan perlu di tahap-tahap kegiatannya yang diperlukan dan diamati dan membuat kesimpulan eksperimen. Kita masuk dalam kegiatan 2. Oke, untuk kegiatan 2, siapa yang mempresentasikan? Bu Yasinta atau Bu Yuliana? Bu Yasinta sudah ada? Iya, sudah ada. Ah ya, sudah. Kalau bisa Ibu Yasinta, saya persilakan modul KB2. Bu Yasinta? Halo, Bu Yasinta? Iya, Kalau Ibu Yasinta. jaringan. Coba Bu Yuliana dimatikan dulu mikrofonnya. Iya, Bu. Oke, Bu Yasinta, silakan dijelaskan untuk kegiatan belajar 2, KB2. KB2 penggunaan metode pembelajaran IPA. Untuk memilih metode belajar pembelajaran IPA harus disesuaikan. Ada 6 hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode. Yang pertama, sesuai dengan. Yang kedua, diadaptasikan dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, sesuai dengan psikologi belajar. Yang keempat, disesuaikan dengan bahan pengajaran. Yang kelima, disesuaikan dengan alokasi waktu dan sarana yang tersedia. Dan yang keenam, sesuai dengan pribadi guru. Oke, di situ ada contoh-contoh penerapan metode dalam pembelajaran IPA dari SD kelas 1 hingga kelas 6. Bisa lihat di modul, ada di rangkuman. Teman-teman bisa lihat di modul. Itu ada salah satu alternatif dari penggunaan metode belajar untuk pembelajaran IPA SD. Aspek yang dibahas contohnya benda di sekitar kita. Aspeknya ciri-ciri benda.
metode yang bisa diterapkan ada untuk aspeknya dan benda padat dan benda cair. Inilah metode studi lapangan. Aspek yang ketiga, bumi dan alam semesta. Subaspeknya sumber daya alam, metode yang alternatif, aspek yang kelima, makhluk hidup dan proses kehidupan. Aspeknya penyelesaian diri dengan lingkungan untuk mempertahankan hidup. Metode alternatif studi lapangan. Untuk aspek makhluk hidup dan proses kehidupan, makhluk hidup dan tanggapan makhluk hidup terhadap rangsangan, metode yang bisa digunakan adalah penemuan. Mungkin itu saja, Bu, dari KB2, penggunaan metode pembelajaran. Selanjutnya, boleh dari Bu Yuliana menyimpulkan. Silakan Bu Yuliana. Baik, sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jadi untuk kesimpulan dari kedua kegiatan belajar tadi, jadi dalam pembelajaran IPA ada digunakan 10 metode pembelajaran. Sedangkan pada kegiatan belajar 2, ketika kita hendak menggunakan metode dalam pembelajaran IPA, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yasinta tadi. Ada beberapa ada 6 hal yang harus kita perhatikan ketika hendak memilih metode pembelajaran yang baik dalam pembelajaran IPA. Untuk sesi berikutnya, kami membuka sesi tanya jawab ataupun mungkin ada pendapat atau tanggapan dari teman-teman yang lain. Untuk sesi yang pertama, kami buka untuk 3 penanya dulu. Oke, itu Bu, ada Bu Rosita. Saya, Ibu. Iya, mohon izin, Bu. Ya, Mohon izin bertanya, Bu. Kita Ya. Hai, Bu. Sudah dipersilakan ya, Bu? iya, silakan Ibu. Oke. Pelan-pelan ya. Suaranya menggema, Bu. Jadi saya kurang paham diarahkan sudah ke belum? Oh, iya, iya. Iya. Habisnya dekat sama Ibu Damaris, jadi paham-paham lah. Oke. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, begini. Tadi ada dijelaskan bahwa ada 6 hal yang perlu dipertimbangkan dalam memenuhi metode belajar untuk pembelajaran IPA kelas 1 sampai 6. Ya. Yang tujuannya yaitu tujuan belajar, psikologi belajar, kemampuan siswa, bahan ajar, alokasi waktu, dan sarana prasarana yang tersedia serta pribadi guru. Nah, pertanyaan saya, Bu. Apakah yang dimaksud dengan psikologi belajar? Apa yang dimaksud dengan psikologi belajar? Terima kasih. Oke, sama-sama. Bagaimana Bu Yuliana? Langsung dijawab.
Atau Bu Damaris atau Bu Yasinta? Tampung dulu kali, Bu. Ya. Ditampung? Ditampung, Ya, Bu, atau biar sekalian menjawab nanti. Oke. 2 pertanyaan lagi. Tadi Bu Saya, Kristina. Bu. Iya, silakan Bu Kristina. Ya. Iya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaan saya, kalau kita, Ibu Yuli, Iya, Juliana Silakan, Mas- Say. oh dengar ya? Iya. Oke, selanjutnya, Oke. kalau kita melaksanakan proses belajar mengajar dengan metode tanya jawab, langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan atau tempuh? Bagaimana, Bu? Ulang, kurang jelas deh. Halo? Yes. Coba ulang lagi pertanyaan sekali lagi. Kalau kita mau melaksanakan proses belajar mengajar Ya. dengan metode tanya jawab. Ya, Ibu. Ya. Terus sebutkan langkah-langkah apa saja yang harus kita lalui atau tempuh. Oke, lanjut. Yang terakhir. tadi Saya. ada Bu Bertin, ya. Bertin. Silakan. Oke, terima kasih. Asia. Kenapa Bu Yuli? Oh, Ibu Yes. Nur Asia kah? Saya Ibu Bertin. Oh, sorry, maaf. Tadi saya lihat Ibu Nur Asia yang Tapi halo. Ya, bagaimana Bu? Ayo lanjut. Oke, terima kasih dengan kesempatan yang telah diberikan dengan saya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan tentang model-model dalam pembelajaran IPA. Nah, salah satunya pertanyaan saya sini tentang apa itu model ceramah. Jadi, pertanyaan saya di sini yaitu apakah alasan Anda dalam kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan metode ceramah? Sudah jelas Ibu Yuli? Oh, kelemahan dan kelebihan metode ceramah ya, Bu? Ya, dalam penggunaan metode ceramah. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi untuk sesi yang pertama kami tutup dulu untuk 3 penanya. Untuk kedua rekan saya, Ibu Yasinta dan Ibu Damaris, saya persilakan untuk menjawab soalan. Oke, Ibu Yuliana, saya bisa jawab pertanyaan yang kedua. Oke, silakan Ibu. Atau ya, langkah-langkah atau metode tanya jawab. Kita bisa lihat di modul 3.15 itu ada langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mempersiapkan metode tanya jawab. Yang pertama, identifikasi dan rumus situasinya dengan jelas. Dan yang kedua, buatlah pertanyaan berdasarkan fakta. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan untuk mengecek pemahaman kita. Itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Yuliana, dipersilakan. Mungkin ada yang menambahi dari Bu Yuliana atau Bu Damaris? Bu Damaris, ada yang mau ditambahkan?
Ini langkah-langkah tentang untuk metode tanya jawab. Itu yang siapkan apa saja. Saya tambahkan sedikit, itu langkah-langkah yang dipersiapkan yang harus dilakukan ialah kita menyiapkan dulu jawaban soal yang sedang diajukan, ya mesti kita kasih siap dulu itu. Nah, mungkin itu yang saya tambahkan sedikit. Terima kasih, mana tahu ada Bu Yuli. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ingin menambahi? Dari teman-teman lain ingin menambahi jawaban dari Bu Yasinta dan Bu Damaris? Oke, jadi saya tambahkan sedikit. Iya. Jadi ketika kita ingin melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode tanya jawab, kita harus menyiapkan beberapa pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pengertian siswa kita terhadap atau tentang fakta yang dipelajari dan didengarnya sebelumnya. Kemudian kita melihat kesiapan belajar siswa dan materi yang akan disampaikan. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Bagaimana untuk metode tanya jawab? Yang dipersiapkan apa? Oke, mohon izin tambahkan sedikit, Bu. Iya, silakan Bu Rosita. Oke, mungkin yang pertama, merumuskan tujuan tanya jawab sejelas-jelasnya dalam bentuk tujuan khusus dan berpusat pada tingkah laku siswa. Dan kedua, mencari alasan pemilihan metode tanya jawab. Ketiga, menetapkan kemungkinan pertanyaan yang akan dikemukakan. Seterusnya, keempat, menetapkan kemungkinan jawaban untuk menjaga agar tidak menyimpang dari pokok persoalan. Kelima, menyediakan kesempatan bertanya bagi siswa. Mungkin ini saja yang saya bisa tambahkan. Mungkin ada dari rekan-rekan yang lain. Silakan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, itu tadi yang disampaikan Bu Rosita sudah lengkap. Mungkin langsung pertanyaan berikutnya. Masih ada pertanyaan dari Bu Rosita dan Bu Bertin. Oke, untuk pertanyaan Ibu Rosita, saya coba menjawab. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan psikologi belajar? Jadi secara umum psikologi belajar itu adalah ilmu yang dipelajari atau yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar dan pembelajaran. Jadi dengan kata lain, psikologi belajar memberi kontribusi bagi guru ketika ia menjalankan tugas mengajar di dalam kelas. Nah, jadi ketika kita hendak mengajar di kelas, kita harus melihat kesiapan belajar siswa dari segi psikologi belajarnya. Contohnya seperti kita ingin mengulangi pelajaran yang sudah lalu. Jadi kita lakukan secara berkala, jadi gunanya untuk mengetahui kesiapan belajar siswa serta dapat memberi pengalaman langsung bagi siswa. Setelah itu, selain itu kesempatan untuk memperoleh pengulangan secara berkala berarti tidak kita memberikan atau mengulangnya atau menjelaskan berkali-kali atau membaca sesuatu. Jadi dalam pengertiannya
psikologi belajar adalah kita melihat kesiapan belajar anak untuk menerima pelajaran yang akan kita berikan. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari rekan saya, Ibu Damaris dan Ibu Yasinta. Bu Yasinta dan Bunda Maris ingin menambahkan? Ya, nomor. Bagaimana Bu Rosita? Saya Ya, paham, tambahkan Bu. sedikit. Makasih. Dan itulah Silakan, Ibu Bunda Maris. cakap. Tapi aku tambah sedikit saja lah. Fisiologi adalah tentang pemikiran dan tingkah laku manusia. Merupakan kajian saintifik fisiologi yang merupakan kajian tentang pemikiran dan tingkah laku manusia. Mungkin itu saja yang saya dapat temukan, Bu. Terima kasih. Oke. Gimana Bu Rosita? Iya, Bu, sudah paham. Makasih. Masih ada satu pertanyaan. Silakan siapa yang ingin menjawab. Pertanyaan Bu Bertin tentang metode ceramah. Kira kelebihan dan kekurangan apa? Kemudian apa saja alasan penggunaan metode ceramah? Saya mencoba menjawab. Ya, silakan Bu Damaris. Kelebihannya adalah bahan ceramah dipersiapkan sebaiknya mungkin secara cermat. Bahan ceramah disampaikan dengan jelas dan dapat didengar semua murid. Bahan ceramah dikuasai dengan luas dan mendalam. Bahan pelajaran yang disampaikan secara sistematis. Dalam menyampaikan diselingkuh pertanyaan dan diam sejenak dan bernapas sejenak agar tidak membosankan. Mungkin itu saja, Bu, yang dapat saya jawab. Bagaimana Ibu Bertin? Itu Bu Damaris kelemahan atau kekurangannya itu, Bu? Iya, Bu. Itu kelemahan Saya punya internet kekurangan dalam metode ceramah. Kelebihan dan kekurangannya apa, Bu? Mungkin Bu Yuliana atau Bu Yasinta ingin menambahi? Oke, saya tambahkan sedikit. Oke, jadi kelemahan dari metode ceramah itu adalah materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah itu terbatas pada apa yang dikuasai guru. Kemudian yang kedua, ceramah tidak disertai dengan peragaan sehingga dapat terjadinya materi atau pembelajaran itu berlangsung secara monoton. Artinya siswa kurang bergairah, hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja. Kemudian guru yang kurang memiliki kemampuan atau kurang berbicara, kurang menguasai pembicaraan atau ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan untuk siswa. Setelah itu, melalui ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti atau belum materi yang disampaikan oleh guru. Jadi mungkin itu tambahan dari saya, mungkin dari rekan saya Ibu Yasinta ada tambahan. Silakan Bu Yasinta ingin menambahi. Oke, untuk dari saya, kalau metode ceramah ini adalah metode yang paling tradisional, yaitu guru berbicara dengan siswa. Itu wajib, biasanya di dalam kelas. Ya, dengan metode ini
kurang juga dianjurkan karena dalam belajar ilmu pengetahuan alam, yaitu IPA, dituntut lebih aktif, ya, lebih aktif dan mempelajari informasi tangan pertama ataupun first hand information. Nah, yang itu yang dituntut. Jadi kalau dalam pembelajaran IPA, kalau menggunakan metode ceramah itu kurang dianjurkan kalau untuk saya, ya Bu. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Mungkin juga dari teman-teman lain mungkin menggunakan metode ceramah di sekolahnya masing-masing. Mohon izin menambahkan sedikit, Bu. Ya, silakan Saya Bu Ibu Rosita. Ya, silakan Bu. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Tadi sudah dijelaskan Bu Yuli tentang kelemahan ya? Iya, iya. Kelemahan. Oke, sekarang saya akan tambahkan sedikit tentang kelebihan ataupun kebaikan dari metode ceramah ya, Bu. Iya. Oke. Satu itu ceramah merupakan metode yang murah dan sekaligus mudah dilakukan. Murah dalam arti bahwa proses ceramah itu tidak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap. Mungkin cuma kita guru itu bawa hanya buku cetak saja kan masuk di kelas dan ceramah di depan. Kedua, dengan menggunakan metode ceramah, guru dapat mudah menguasai kelas, mengorganisasikan tempat duduk dan kelas. Ketiga, ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Keempat, ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Dan kelima, melalui ceramah guru dapat mengontrol keadaan kelas karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan ceramah. Dan seterusnya, metode ceramah dapat digunakan bagi siswa atau peserta didik yang sangat banyak atau dalam jumlah besar. Oke, dan seterusnya, ceramah tidak memerlukan setting kelas yang beragam atau tidak memerlukan persiapan-persiapan yang rumit. Sekian dari saya. Mungkin ada teman lain yang bisa menambahkan. Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rosita. Terima kasih Ibu Ros. Mungkin ada sanggahan atau tanggapan teman-teman yang lain, dipersilakan. Sepertinya pertanyaan berikutnya nih. Sesi 2. Oke, baiklah. Jika dalam sesi 1 sudah tidak ada tanggapan atau sanggahan dari teman-teman yang lain, kami akan buka sesi tanya jawab yang kedua untuk 2 penanya. Boleh saya, Bu Juli? Oke, silakan Ya. Pak Urbanus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, untuk mengajarkan suatu pokok bahasan, Ya. apakah mutlak kita harus menggunakan satu metode atau boleh menggunakan 2 atau lebih metode? Coba dijelaskan. Oke. Terima kasih, Pak. Sama, Bu. Ada yang lain? Pertanyaan yang berikut? Saya, Bu. Ya, Cik Benar, Nurna. Ya. Tadi kan ada satu metode belajar hendaknya sesuai dengan pribadi guru. Boleh Ya. jelas bagaimana metode yang sesuai dengan pribadi guru? Karena menurut karena setiap pribadi kita itu kan ada banyak variasinya. Jadi metode itu apakah harus disesuaikan atau ada kita yang menyesuaikan guru itu yang menyesuaikan metode itu kepada materinya. Itu soalan saya. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, jadi untuk sesi yang kedua kami tutup dulu. Mungkin saya langsung menjawab pertanyaan dari Pak Urbanus, nanti akan mungkin ditambahkan oleh teman-teman saya. Jadi dalam pembelajaran, apakah kita boleh menggunakan satu metode atau boleh beberapa metode? Seperti itu ya Pak Urbanus ya? Ya, Bu, ya. Ya, jadi
menurut pendapat saya, ketika kita melakukan pembelajaran menggunakan satu metode, tetapi metode itu kurang efektif, kita boleh menggunakan atau mencari metode alternatif lain untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran di kelas. Jadi tidak hanya satu metode saja. Misalnya Bapak Urbanus mengajar pelajaran IPA harus menggunakan metode eksperimen. Jadi dalam metode eksperimen hanya beberapa siswa saja yang bisa paham, sedangkan siswa lain tidak. Berarti Bapak harus mengganti metode yang lain lagi, harus mencari metode yang lain lagi untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran IPA tadi. Jadi mungkin seperti itu saja, Pak. Atau mungkin ada tambahan dari rekan saya, Ibu Damaris, Ibu Yasinta? Aku tambah sedikit ya. Tadi kan sudah dikasih tahu ada 10 metode. Jadi kita tinggal pilih saja mana yang sesuai yang kita pakai. Pasal anak-anak sekarang kan terlampau ramai, apalagi kalau kelas 1, kelas 2 terlampau ramai. Jadi mana satu metode yang kita boleh gunakan. Mungkin itu saja. Oke, bagaimana? Apakah terjawab Pak Urbanus? Boleh Bu, boleh. Oke, jadi bisa menggunakan lebih dari satu metode, itu memungkinkan ya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Bu Nurnima, siapa yang menjawab? Dia Sinta atau? Maaf, Bu, pertanyaannya saya kurang jelas. Sebab saya lagi kecil, jadi jaringannya susah, Bu. Itu diulangi nanti oleh Mas. Oke, pertanyaannya begini Bu. Karena di dalam IPA itu ada metode belajar hendaknya disesuaikan dengan pribadi guru. Tapi persoalannya di sini, guru itu kan ada berbagai pribadi. Apakah kita mau sesuaikan pribadi guru itu kan bervariasi. Oke, apakah kita sesuaikan dengan pribadi guru atau di sebaliknya pula, yaitu materi itu disesuaikan, guru itu menyesuaikan materinya, menyesuaikan kepada materi, begitu. Macam mana? Boleh paham? Sebagai pedoman umum, kita dapat bekerja pada hal berikut. Apapun metode yang dipakai oleh seorang jadi guru itu harus memposisikan dirinya ataupun menggunakan metode sesuai dengan materi. Berarti Bu, kita yang menyesuaikan diri dari melalui materi itu, bukan? Tidak usah juga dalam penggunaan metode itu kita juga tidak harus memaksakan, ya. Misalkan harus dengan kondisi gurunya, jikalau gurunya dapat menanggapi semuanya ataupun memperjelaskan ke siswanya dengan menggunakan metode itu. Jika gurunya anggap itu baik untuk siswanya, mungkin itu bisa diberi masukan. Mungkin itu saja, Bu. Jika ada tambahan dari Ibu Damaris dan Ibu Yuliana, saya persilakan. Atau mungkin juga dari bisa juga menambahkan, karena di sini kita sama-sama saling belajar. Ya, saya tambahkan. Halo? Ya, silakan. Oke.
Jadi saya tambahkan sedikit ya, Cikgu Nurnima. Jadi metode belajar hendaknya disesuaikan dengan pribadi guru. Karena apa? Karena satu metode yang digunakan oleh satu guru itu berbeda dengan guru yang lain. Jadi tidak harus sama juga. Jadi misalnya Cikgu Nurnima mengajar menggunakan metode ceramah, berhasil untuk siswanya, efektif, pembelajarannya berlangsung dengan baik. Terus saya juga harus menggunakan metode ceramah untuk siswa saya. Namun berlangsungnya kurang efektif, berarti saya tidak harus menggunakan metode yang sama dengan Cikgu Nurnima. Mungkin saya mencari metode yang lain. Jadi tidak harus sama, seperti itu. Jadi ketika guru menggunakan satu metode, tidak perlu memaksakan diri untuk memakai metode guru lain. Kalau Ibu Nurnima anggap bahwa metode ceramah itu baik untuk pembelajarannya, silakan dipakai terus. Tapi mungkin guru yang lain atau saya sendiri boleh cari metode yang lain untuk meningkatkan pembelajaran yang baik di kelas, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu yang dapat saya tambahkan. Maksudnya Ibu, kita maksudnya kemampuan guru itu menggunakan metode, kemahirannya di mana menggunakan metode, begitu? Ya, maksudnya ya tingkat penggunaan metodenya tuh kan tidak sama kan, masing-masing guru menggunakan metode, kan ada beberapa metode tadi. Oke, paham sudah Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Oke, apakah masih ada yang bingung tentang metode? Mau nambah pertanyaan atau bagaimana Bu Yuliana? Atau sudah? Mungkin tanggapan atau pengalaman teman-teman di CLC dalam penggunaan metodenya kali Bu, sharing-sharing pengalaman. Sharing metode yang digunakan. Boleh bertanya? Boleh Cikgu. Silakan. Tanya. Bertanya ya. Oke. Ada satu pertanyaan. Ya, coba jelaskan secara rinci perbedaan metode mengajar dengan teknik mengajar. Beda metode dengan teknik. Ya. Metode dan teknik. Ya, metode mengajar dengan teknik mengajar. Oke, jadi saya langsung jawab saja Ibu ya. Kalau mungkin ada sanggahan atau tanggapan teman-teman yang lain, dipersilakan. Saya jawab dulu ya. Jadi dalam metode mengajar itu menyangkut dalam pengertian yang luas. Karena metode itu dapat dianggap sebagai suatu prosedur atau proses yang teratur. Sedangkan teknik itu sendiri merupakan sesuatu yang dianggap menyangkut pengertian yang lebih sempit. Jadi hubungan antara metode dan teknik dapat diumpamakan sebagai hubungan strategi dan taktik. Taktik bersifat lebih praktis dan merupakan penjabaran dari strategi itu sendiri. Boleh beri contoh satu, Bu? Misalnya kita menggunakan metode ini, terus teknik mengajarnya begini. Gitu. Contohnya. Oke, jadi contohnya misalnya kita mengenal adanya berbagai macam cara atau gaya berenang dalam pembelajaran penjas ya. Jadi masing-masing dapat dikatakan sebagai metode yang khusus, di mana ada namanya gaya katak. Gaya katak merupakan salah satu dari metode-metode itu. Jadi dapat dikatakan bahwa
Metode itu merupakan keseluruhan teknik-teknik yang mendukungnya dengan keserasian yang dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Rekan saya mungkin ada ingin menambahkan. Ibu Damaris, Ibu Yasinta. Oke, itu tadi contohnya dari Bu Yuliana itu kan simulasi ya. Simulasi itu berarti terjun langsung. Misalnya kalau dalam olahraga PJOK itu metode yang digunakan adalah simulasi. Kemudian tekniknya ada banyak. Di dalam teknik itu tersusun di dalam metode. Jadi tekniknya bisa dengan penerapan seluncur. Teknik seluncur, kemudian teknik mengambang, teknik menyelam, gitu. Jadi ada banyak teknik yang digunakan dalam satu metode. Seperti itu, Bu Justin. Masih ada yang belum jelas kah, Bu Justin? Iya Bu, artinya di sini artinya hampir sama penerapannya di dalam mengajar ya. Ya, penerapan itu teknik, masuk di tekniknya. Oke Bu. Oke. Pertanyaan Bu. Selanjutnya Pak Anto ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini sedikit pertanyaan lah, mungkin juga sharing lah dari kelompok penyaji. Oke, misalnya dalam pembelajaran IPA ada keterbatasan, misalnya buku paket tidak ada atau sumber-sumber belajar yang lainnya terbatas. Jadi dari pengalaman rekan-rekan penyaji, metode seperti apa yang paling efektif dari pembelajaran tersebut dengan sumber belajar yang terbatas. Misalnya kita mau suruh anak-anak mengkaji sendiri mengenai topik tertentu, sumber belajar mereka tidak ada, buku-buku terbatas. Kemudian akses internet misalnya, mereka belum menguasai komputer misalnya. Jadi bagaimana pengalaman rekan-rekan penyaji dalam penggunaan metode yang paling efektif lah dengan keadaan begitu. Oke, silakan. Siapa yang menjawab? Bu Juliana atau Bu Damaris atau Bu Yasinta? Metode apa yang digunakan yang sesuai jika buku sumber belajarnya itu terbatas? Silakan. Siapa yang ingin menjawab? Deneng. Bu Yuli, Mungkin saya coba itu menjawab kalau Ibu Damaris, kita oke. memberikan tugas masing-masing kelompok mengerjakan. Misalnya membuat kebun atau kebun bunga lah di halaman di depan kelas. Jadi mesti kita kasih sediakan cangkul, kita sediakan parang. Pasal kalau tiada parang kita tidak dapat kasih bersih. Kalau tiada cangkul berarti kita tidak dapat cangkul. Jadi kita kasih sedia juga itu bunga apa yang kita mau tanam. Mungkin dapat Pak Anto terima atau macam mana? Materi itu metode apa, Bu? Iya, metodenya apa? Kemudian materi IPA-nya di mana? Mungkin bisa saya tambahkan. Mungkin menggunakan metode lapangan. Contohnya bermain di sekitar lingkungan.
bermain di sekitar lingkungan dengan menggunakan benda-benda bekas, lalu didaur ulang untuk memanfaatkan benda tersebut untuk kegunaan manusia. Mungkin itu bisa digunakan metode studi lapangan. Bagaimana Pak Anto? Iya, terima kasih Bu. Tapi biasanya kan studi lapangan ini terus jelas kajian teorinya, misalnya sumber-sumber belajarnya seperti apa. Jadi kalau kita tadi Bu Valesia ya ingin menambahi. Mungkin ini Pak dari Bu Valesia. Bu Valesia. Oh ya. Ya, silakan. Ya. Jadi ini masalah yang mungkin terjadi, mungkin ada setengah CLC yang ada masalah mungkin kekurangan sumber-sumber pembelajarannya kan. Jadi macam Ibu sudah tadi itu dari Tawau tuh mungkin metode lapangan itu mungkin ya betul juga, tapi itu skop terlalu luas. Jadi ya macam juga untuk cakap tadi ya teorinya yang di mana begitu. Jadi untuk menyesuaikan juga keadaan CLC tersebut yang masih ada kekurangan sumber-sumbernya. Jadi mungkin untuk saya juga sebab kalau buku tiada, kalau apa-apa pun tiada, kita mau guna metode apa lagi kan. Jadi untuk secara kita yalah teknologi itu kan mungkin yalah ada di tempat lain juga itu kan teknologi juga kurang. Jadi kita macam mana kita mau share pembelajaran itu kepada anak-anak khusus bagi IPA, sebab IPA ini kan dia perlu dia perlu yang secara konkret dan dia juga dalam masa yang sama teorinya juga perlu dipelajari. Jadi tidak salah juga kalau kita menggunakan teori lapangan studi lapangan itu tadi. Ya, studi lapangan tadi. Cuma bagaimana guru itu membimbing anak-anak untuk bagaimana guru itu membimbing anak-anak supaya mencapai tujuan pembelajaran pada waktu itu. Jadi tidak salah juga kalau dalam masa yang sama kita sudah mengajarkan teori-teori yang ada, kita masukkan juga metode tanya jawab kepada anak, sebab bila berada di lapangan mereka dapat melihat lingkungan-lingkungan yang ada dan dalam masa yang sama ada metode tanya jawab, di sana merangsang pemikiran anak-anak untuk melihat yang ada di sekitar. Secara tidak langsung teori yang mau disampaikan oleh guru itu juga ada sedikitlah mungkin sedikit diterima oleh anak-anak, tapi bergantung kepada cara seseorang guru tersebut menyampaikan ataupun memberikan pembelajarannya khusus bagi IPA ini. Ya, itu saja dari saya. Oke. Bagaimana Pak Anto? Masih perlu ditambahi atau sudah oke? Ya, baru-baru ini Bu, di kelas 4 SD, di buku tematik kan ada materi mengenai indera pendengaran. Jadi telinga sebagai salah satu alat untuk mendengar sebuah bunyi. Jadi pengalaman yang baru-baru saya alami, ketika saya akan misalnya metode kerja lapangan, sangat tidak memungkinkan karena mereka tidak akan mungkin mengamati telinga tanpa mengetahui bagian-bagian telinga itu seperti apa. Jadi saya coba ke perpustakaan, buku KTSP yang di sana hanya 1 dari sekitar lebih 10 orang anak. Padahal rencananya saya akan coba memberi gambar kepada anak-anak, kemudian diberi nama, ini namanya apa, ini namanya apa. Jadi dari sana keterbatasan itu saya bingung bagaimana menjelaskan bagian-bagian telinga ke anak
padahal di buku ke-13 tidak ada. Kalau mungkin untuk Pak Anto ada kalau untuk pengamatan benda hidup, benda tidak mati, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya mungkin kita boleh kerja lapangan. Tetapi untuk sebagian materi di IPA, saya rasa tidak memungkinkan untuk semua metode kerja lapangan saja. Jadi sharinglah metode-metode dari Bapak Ibu. Juga Mungkin Anto. begini Pak Anto. Mungkin guna LCD. Ya, LCD. Mungkin Ataupun lebih, lagi ada ya, satu, saya ada guru dulu kan, dia pandai melukis. Ya, dia pandai melukis. Saya ada satu guru IPA dulu, dia memang pandai melukis. Jadi, ya dulu-dulu kan, ya sekolah saya juga dia punya facility nih memang kurang lah di sekolah-sekolah dulu. Jadi ada satu guru nih memang dia guru saya mungkin terbaik lah dia nih. Apa saja dia lukis memang real lah. Jadi mungkin sebagai guru dia menggunakan bakat yang dia ada itu, tapi tidak tahu metode apa kalau di sini dia lukis apa saja yang contoh macam Cegu Anto cakap tadi telinga. Jadi Cegu saya ini dulu dia lukislah apa di papan dulu bukan whiteboard dulu ya papan hitam kami cakap di sini. Jadi walaupun tidak melihat secara real telinga, sambil melihat telinga itu kemudian ada paparan gambar begitu. Jadi kalau di sekolah ada teknologi yang macam Cikgu Yustin cakap tadi itu mungkin ya cukup baik lah. Ya begitu. Tapi metode yang digunakan untuk kalau melukis itu apa kan? Metode demonstrasi mungkin. Ya, mungkin lah demonstrasi. boleh saya bagi penambahan sedikit. Kalau macam untuk case-nya Pak Anto ini tidak juga seberapa rumit, sebab di internet sekarang kalau kita ketik sejak perincian telinga, dia akan keluar bentuk telinga sudah dipotong, ada gendang-gendang telinganya, ada gambaran-gambarannya situ Pak. Jadi mungkin juga kalau macam untuk organ dalaman sistem pencernaan atau organ dalaman badan tuh bisa kita ambil gambarnya dari internet, kita print. Macam dulu saya pernah terapkan di kelas 7 tentang kelas 7 atau 8 tak silap tentang epidermis, karena waktu itu saya tidak ada bahan rujukan, jadi saya memanfaatkan gambar dalam internet lapisan lapisan epidermis itu dengan dia punya labelnya tuh. Jadi apabila dijelaskan kepada anak tuh, kalau dijelaskan kepada anak sendiri melihat lapisan kulit kita ada berapa lapisan, di sini namanya apa, di sini namanya apa. Begitu juga dalam sistem pencernaan terdapat label-labelnya tersendiri. Jadi mungkin kalau untuk memudahkan anak-anak, kita print sendiri, itu memerlukan kreativiti seorang guru juga. Sebab memang betul macam Ibu tadi siapa cakap, di Malaysia sini kami dulu pun kurang fasilitas, hanya kami cuma memanfaatkan kepandaian guru tersebut dalam menerapkan pembelajaran kepada kami. Jadi bila diterangkan apa itu, kami pun sementara berpikir apa itu, tapi sekarang zaman sudah modern, di internet apa gambar pun semua ada. Jadi mungkin dari internet kita boleh dapatkan bahan rujukan begitu Pak. Oke, itu tadi tambahan dari Bu Maria. Jadi bisa dicari di internet kemudian di print atau bisa digambar sendiri, karena penampang telinga itu juga nggak terlalu rumit kalau digambar. Tadi masukan dari Bu Felicia. Oke, bagaimana Pak Anto? Kalau materi-materi lainnya Bu, misalnya yang kita mau pakai metode diskusi, jadi kita arahkan anak-anak untuk mencari informasi sendiri. Kira-kira metode yang seperti, maksudnya untuk mencari informasi itu, mereka kan mencari sendiri, jadi bagaimana caranya kalau misalnya buku teks terbatas? Karena metode diskusi ini biasanya mereka girang untuk mencari informasi sendiri, tapi kalau terbatas keadaannya, solusinya bagaimana ya? Solusinya itu gurunya mencari informasi terlebih dahulu ke
internet kalau misalnya buku yang tersedia di sekolah terbatas. Nah, di situ biarkan anak-anak berdiskusi sesuai kemampuan mereka, sesuai dengan apa yang telah mereka dapatkan sebelumnya atau dari pengalaman mereka. Nah, dari situ nanti baru yang terakhir itu guru yang menyimpulkan. Jadi tidak apa-apa anak-anak menjawab seperti ini, jawabannya beda-beda, itu tidak masalah. Yang penting ada usaha dari anak untuk melakukan proses diskusi dengan kawan-kawannya. Gitu, Pak. Atau bisa jadi dengan metode ini, wisata, karya wisata. Kalau misalnya kelas 6 saja, wisatanya ke yang dekat sekolah itu adalah ada sungai. Nah, di situ nanti sekaligus untuk praktek IPA-nya. Jadi wisata sambil belajar IPA. Jadi misalnya dapat tugas dari gurunya mencari berbagai daun, ada 10 daun harus berbeda. Nah, baru nanti dari situ bisa dijelaskan tentang zat warna hijau daun, kemudian bentuk-bentuk dari kerangkanya atau menyirip atau menjari, atau bisa jadi dilihat dari akarnya, termasuk dari akar tunggang atau akar serabut, atau bisa jadi masuk di kotil atau monokotil. Gitu, Pak Anto, bagaimana? Masih ada tanggapan? Ya Bu, terima kasih atas pencerahannya karena jujur saja biasanya kalau dari metode yang sudah dipaparkan memang sangat menarik semua, ada proyek, ada latihan, diskusi, tapi untuk diterapkan di CLC memang ada beberapa kendala lah. Jadi dari pencerahan Ibu dengan rekan-rekan boleh sangat membantu lah. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Soalnya kalau anak-anak SD itu sukanya belajar di luar ruangan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sekolahnya itu dekat lapangan, bawa aja anak-anak ke lapangan, tidak masalah. Yang penting tetap mengawasi anak-anak karena kita tidak tahu di situ nanti ada ular atau apa. Kan takutnya ada hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Jadi tetap dipantau. Oke, mungkin dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Bu, sedikit lagi Bu. Ya. Ibu, kalau misalnya mau dari sekian metode ini untuk PTK misalnya yang untuk daring, kira-kira metode apa yang paling ngam Bu? Yang untuk mata pelajaran apa, Pak? Misalnya untuk kita mau penelitian tindakan kelas Bu, kan sekarang kelasnya online. Kira-kira metodenya yang paling ngam di sini? Simulasi bisa, Pak, melalui video. Oh, kalau video atau animasi-animasi itu masuk simulasi, Kak, Bu? Bukan demonstrasi. Ada simulasi. Kalau simulasi itu ada perbedaannya sedikit saja, simulasi dengan demonstrasi. Kalau simulasi itu benar-benar mirip dengan aslinya, tetapi kalau demonstrasi boleh ada pembaruan. Jadi boleh diubah-ubah sedikit. Tetapi kalau simulasi itu benar-benar, kalau misalnya berenang ya berarti berenang beneran. Ada yang ngerekam. Tuh. Kalau demonstrasi nanti boleh dikreasikan. Tergantung Pak Anto mau pilih yang demonstrasi atau simulasi. Iya boleh Bu, mana karena saya pikirnya ini kuliah arahnya ke menyusun PTK. Pasti ini ada tugas menyusun PTK ya? Iya Bu, sama lah ini, pening. Oke, ini banyak metode, gunakan saja ya. Iya Bu, banyak PTK sekarang. Terus bisa juga dengan ini untuk mengetahui kemampuan siswa dalam ini menjawab kuis, membuat kuis, atau
pakai yang Google Form itu. Jadi dari situ nanti bisa diteliti apa saja, kekurangan siswa di apa saja. Mungkin karena faktor kebanyakan adalah dari luar, seperti sinyalnya kurang mendukung, atau mungkin tidak memiliki kuota untuk menjawab, itu juga bisa. Iya Bu, saya memang kepikiran ke arah-arah sana, tapi cuman bingung sebenarnya ini WhatsApp Group, Google Form, atau media-media yang lainnya dia masuk metode apa, media apa, bingung. Kalau yang itu lebih pada berbasis kuis. Kuis itu berarti metodenya boleh masuk tanya jawab. Sebenarnya kalau metode itu kita buat metode sendiri pun boleh loh. Bu, kalau Ya. diskusi itu metodenya diskusi juga? Iya, tekniknya juga ada teknik diskusi, ada metode diskusi. Metode dengan teknik itu masih lengkapan metode, karena di dalam metode itu ada berbagai teknik yang digunakan. Tapi kalau kita menggunakan media secara diskusi itu kira bisa dikembangkan kah, Bu? Kalau media diskusi bukan media itu, Pak. Medianya itu alat yang digunakan untuk belajar. Diskusi medianya berarti ada papan tulis, kemudian kertas diskusi, Ya, kertas alat tulis. diskusi. Nah, itu baru metodenya diskusi. Boleh itu digunakan, Pak, tetapi nanti ini pasti via online ya? Iya. Nah, boleh bisa menggunakan WhatsApp group untuk diskusi. Oh. Kalau pakai Google Form? Google Form nggak bisa, Pak. Diskusi itu harus ada timbal balik. Oh. Kalau pakai Google Form itu nanti jawab. Tapi menggunakan video itu bisa kah? Kalau menggunakan video, itu kalau nggak ada anak-anaknya peserta diskusi, ya namanya bukan diskusi. Itu hanya seperti permodelan gitu. Sama juga dengan simulasi. Ya. Gimana? Swadi itu mau buat apa? Itu Bu, kan saya judul PTK itu kan kiranya berkelompok. Ya. Jadi itu. Kalau pakai metode diskusi bisa, Pak, tetapi harus ada percakapan langsung, baik itu tulis maupun non-tulis, bisa lisan. Tapi kalau Google Form ya nggak bisa lah, Pak. Masa itu nanti harus ditunggu jawabannya semuanya. Oh. Jadi kalau misalnya itu ya pakai yang ini, media WhatsApp atau apa itu? Telegram, itu bisa. Itu dibuat grup-grup. kalau yang bisa jadi empat grup satu kali bisa kayak itu, Bu? Nggak bisa. Harus satu grup sendiri. Oh. Kalau lewat Zoom juga tidak bisa bentuk kelompok karena itu nanti akan keseluruhan. Kalau menampilkan hasil kelompok baru bisa pakai Zoom atau pakai Microsoft Teams. Oh. Jadi kalau kalau diskusi kan ada kelompok-kelompoknya, berarti ada pembatas-pembatasnya. Jadi yang utama ada ya harus WhatsApp atau Telegram, pokoknya yang bisa dibuat kelompok. Misal kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baru setelah itu hasilnya itu bisa ditampilkan di Microsoft Teams atau bisa di Zoom. Oke. Jadi Oke, Bu, menggunakan terima kasih. dua itu enggak masalah.
Oh. Itulah Bu, tapi saya punya PTK itu, jadi saya cari bagaimana caranya. Apalagi sekarang ini Berkaitan kan, ya ternyata. ah, Berkaitan juga dengan ini pembelajaran IPA. iya Bu. Oke. Bu Yuliana bisa di stop ini share-nya. Bu Yuliana. Bu Yuliana. Iya, Ibu. Bisa dia. Oke. Bagaimana, Bu? Di stop. Stop. Share. Share-nya di stop. Oke. Keluarkan aja enggak apa-apa. Iya, Bu. Oke. Jadi ini nanti selanjutnya saya akan menjelaskan garis besarnya dari metode ya. Oke. Jadi nanti akan ada perbedaan pendekatan metode, strategi, dan teknik. Mohon diperhatikan. Kemudian kita akan fokus pada metode dalam pembelajaran. Oke, sekarang kita ke pendekatan. Jadi pendekatan itu dulu di awal-awal sudah ada dijelaskan di modul 1 atau 2 itu. Nah, pendekatan itu kan seperangkat wawasan. Jadi lebih dekat, misalnya teknik atau metode yang digunakan itu lebih ke alam. Berarti pendekatannya lingkungan gitu. Jadi kalau pendekatan itu masih umum lingkupnya. Belum bisa kita lihat pembelajarannya seperti apa, kemudian bahan-bahannya yang digunakan apa, media yang digunakan apa, itu belum terlalu terlihat kalau masih dalam tahap pendekatan karena cakupannya luas, Mas Ian. Selanjutnya, setelah pendekatan kita ke strategi. Strategi ini adalah suatu cara ya, kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi strategi ini melihat dari keadaan siswanya seperti apa, kemudian kondisi sekolahnya seperti apa, lingkungan sekitarnya memadai atau tidak untuk menggunakan strategi yang digunakan. Oke. Selanjutnya ke metode. Sekarang ke metodenya. Metode ini sudah menjadi susunan urut dari awal sampai akhir dalam pembelajaran. Jadi kalau misalnya metodenya itu bagaimana kalau misalnya saya menggabungkan antara metode diskusi dengan boleh. Jadi metodenya namanya apa? Kalau misalnya menggabungkan diskusi dengan ceramah, boleh membuat metode sendiri atau namanya misalnya metode cerdis gitu ya, atau cerdas. Metode cerdas, metode ceramah dan diskusi. Misal seperti itu boleh. Jadi itu penggabungan dari dua metode. Kemudian kadang kan kalau kita lihat anak-anak kalau menggunakan satu metode saja itu kan kurang berkembang. Kemudian juga mereka membutuhkan bantuan metode lain di mana mereka akan lebih semangat dalam belajar gitu. Jadi bisa menggabungkan lebih dari satu metode. Kemudian di dalam metode itu ada yang namanya teknik. Nah, ini jenis metode itu banyak sekali ya, ada ceramah, demonstrasi, simulasi, diskusi, studi mandiri, studi kasus, metode pembelajaran terprogram, metode discovery, metode do, look, learn. Jadi melaksanakan, dilihat, kemudian belajar. Metode praktikum, metode bermain peran, dan masih banyak jenis dari metode itu. Selanjutnya, kalau teknik itu ada di dalamnya metode. Jadi misalnya metode yang digunakan adalah ceramah. Kemudian di dalamnya ada teknik apa?
tekniknya bisa ditambahi dengan teknik diskusi, tip penggabungan antara metode ceramah dengan diskusi. Teknik ceramah sebenarnya teknik dengan metode itu hampir berkeluarga lah, hampir sama, tetapi teknik itu cakupannya lebih kecil. Kalau teknik itu mampu mewadahi, misalnya kalau ada 2 KD gitu ya. Teknik ini hanya bisa di 1 KD menyelesaikan 1 KD tersebut. Mungkin dari KD yang lain itu bisa berbeda teknik. Gitu. Selanjutnya teknik ke metode ceramah. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, metode ceramah itu tidak melulu, kan terkadang orang mengatakan, aduh metode ceramah ini tidak bisa membuat anak berkembang. Tetapi kita tidak bisa mengatakan seperti itu karena ceramah itu juga diperlukan. Nah, lanjut. Oke. Kemudian ada juga metode resitasi. Metode resitasi itu nama lainnya adalah metode tugas. Jadi diberi tugas, apa yang harus kamu lakukan? Nah, anak-anak diberi tugas, kemudian silakan kalian mengerjakan terlebih dahulu, baru nanti berikutnya menentukan kira-kira anak ini sudah bisa menguasai apa yang diajarkan guru atau belum, itu bisa menggunakan di akhirnya itu menggunakan metode ceramah. Jadi apa yang masih kurang itu dijelaskan ulang kepada anak. Selanjutnya metode eksperimen. Jadi kalau eksperimen ini harus tersedia bahan-bahan yang akan digunakan untuk eksperimen, percobaan ya. Jadi kalau misalnya tidak tersedia ya, menggunakan bahan sekitar yang ada. Nah, ini contohnya eksperimen. Ini eksperimen pembuatan batik. Jadi ini menggunakan alat-alat pewarna apa saja. Kemudian bisa menggunakan daun pandan, bisa menggunakan daun jati kalau ada ya. Daun jati itu kan nanti akan warnanya menjadi merah. Kemudian bisa menggunakan kunir. Nah, selanjutnya metode diskusi dan presentasi. Ini ada gabungan metode diskusi dengan presentasi. Jadi setelah anak-anak melakukan diskusi, itu langkah selanjutnya adalah presentasi. Kemudian, nah ini diskusi. Diskusi itu pasti ada percakapan langsung, entah itu secara tulis maupun lisan. Ada yang didiskusikan. Kalau tadi kan yang ditanyakan Pak Aswadi itu menggunakan Google Form. Kalau Google Form itu lebih pada ini, evaluasi. Atau mungkin untuk tes awal, pre-test itu bisa menggunakan Google Form. Tapi kalau untuk diskusi, akan sulit untuk mengetahui mana yang anak yang bisa mengondisikan diskusi dan mana yang menjawab tepat, itu agak sulit. Kalau secara langsung itu akan tahu, oh anak ini terus menjawab, kemudian jawabannya fokus pada materi yang diajarkan. Oke, sesuai. Jadi seperti itu. Diskusi harus langsung atau bisa kalau misalnya dalam grup itu bisa berupa chat. Selanjutnya metode demonstrasi. Nah, ini seperti yang tadi Pak Anto tanyakan. Kalau metode demonstrasi itu merupakan metode yang sering digunakan guru IPA ya dalam mendemonstrasikan sesuatu hal. Metode ini dilakukan dengan memperagakan barang, kejadian aturan atau suatu tahapan menggunakan media atau alat peraga yang ada yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Contohnya ini ya. Jadi apa bedanya tadi ada demonstrasi dan simulasi yang memang kalau kita lihat
secara sekilas itu hampir sama. Tetapi kalau simulasi itu lebih pada kondisi yang real. Jadi berada pada tempat, kalau misalnya pembelajarannya IPA tentang ekosistem, berarti benar-benar berada di ladang atau berada di sawah gitu. Tetapi kalau demonstrasi itu dikreasikan oleh guru, boleh berada dalam kelas dengan membawa barang-barang yang sudah dibawa. Misalnya demonstrasi cara penggunaan kompor. Nah, berarti yang dibawa, kompornya dibawa di dalam kelas, kemudian melakukan demonstrasi. Itu bedanya. Kalau simulasi itu lebih ke real, alamnya real, tetapi kalau demonstrasi itu bisa dilaksanakan di dalam kelas dan boleh menggunakan barang-barang yang misalnya terbuat dari plastik atau berbagai macam jenis barang. Itu bisa kalau dalam metode demonstrasi. Oke. Selanjutnya simulasi. Oke. Selanjutnya karya wisata. Jadi kalau karya wisata itu anak-anak karya wisata itu anak-anak boleh diajak ke ladang atau dibawa ke sawah gitu boleh, asalkan aman untuk anak-anak. Kemudian karya wisatanya ini nanti akan ada seperti penugasan. Kalau di sini kunjungan atau belajar di luar kelas. Oke, berarti kalau karya wisata itu dibawa ke luar kelas, kemudian seolah-olah anak juga seperti membawa bekalnya, kemudian membawa tikar. Jadi nanti sambil belajar, sambil makan bersama di luar kelas gitu. Boleh di sekitaran sekolah, boleh dibawa ke tempat, misalnya kalau ada air terjun gitu juga boleh dibawa ke tempat air terjun. Tapi pastikan keselamatan anak-anak terjaga gitu. Oke, sudah. Itu tadi penjelasan sekilas. Kemudian nanti Bapak Ibu tugasnya ini ya. Nanti akan saya share di grup. Jadi ini silakan seperti yang Bapak Ibu kerjakan pada pembelajaran matematika SD. Jadi dikerjakan pada kertas HVS atau A4, boleh F, boleh folio ya, yang tersedia di tempat Bapak Ibu. Itu nanti difotokan, kemudian di-scan atau difotokan, pokoknya tampak jelas, kemudian dikirimkan ke WhatsApp saya. Gitu. Tulisan tangan, Bu. Iya, tulis tangan, Bu. Tulis tangan. Oke. Ya. Itu penjelasan untuk materi. Selanjutnya, Bapak Ibu simak video ya tentang bahayanya merokok. Mungkin Bapak Ibu, Bapak-bapak ada yang merokok nih. Pak Anto. Maaf ya Pak Anto ya. Pak Anto, Bu. Perhatikan. Pak Suwadi juga. Mana saya merokok? Share. Itu video kan, Ibu? Iya, video. Bukan. Jadi apa? In England. Wayang. Nah, ini jantung yang merah nih. Anggap aja semuanya kan bergerak, berarti anggap semua hidup.
Otaknya. Oke, dari video ini tadi, apa yang terlihat yang ada di pikiran Bapak Ibu? Coba 3 orang. Ibu, saya. Ya, silakan. Coba. Bu Isya. Cara hidup yang tidak sehat. Yang dapat dilihat menyebabkan dia tidak menghargai, menjaga kesehatannya dengan baik sehingga menyebabkan organ dalamannya menjadi rusak. Itu karena gaya hidupnya yang tidak baik, Bu. Oke. Kedua, siapa? Pak Anto? Oh, Pak Swadi, ya kan Pak Swadi. Membahayakan kesehatan, Bu. Udah gitu aja. Ya. Iya. Ya. Oke. Selanjutnya, tadi siapa ini ya? Bu Justin. Oh iya, Bu Justin, silakan. Iya. Dia hanya memikirkan kesukaannya atau apa yang dia inginkan, dia tidak memikirkan kesehatan bagian dalam. Jadi yang di luarnya saja. Jadi apa yang dia mau buat, ya suka hatilah dia buat tanpa memikirkan akibatnya. Iya. Jadi Bapak Ibu, di dalam tubuh kita itu banyak organ ya. Banyak organ penting yang harus dijaga. Terutama itu semuanya sumbernya adalah dari makanan yang kita makan. Kemudian gaya hidup, jangan hanya karena kenikmatan sesaat, kemudian melupakan kesehatan. Dari makanan saja itu bisa menyebabkan berbagai penyakit timbul. Seperti kalau kebanyakan makan yang berminyak, nah itu nanti akan kolesterol. Selanjutnya, kalau misalnya
telat makan itu bisa menyebabkan mah atau apa bahasa sininya mah ya? Gastrik, Bu. Gastrik, iya, gastrik, Bu. gastrik. Dugal. Ya, bisa menyebabkan gastrik. Pokoknya Dugal. semuanya itu diatur. Apalagi yang tidurnya pagi-pagi. Ada di sini tidurnya pagi. Pak Swadi, Bu. Waduh, ini Pak tolong diubah Urbanus. ya. Mana ada? Ini pengaruhnya Bu Halim pada salah. darah. Bisa menyebabkan darah rendah, kemudian pengaruh juga pada hati yang seharusnya istirahat, tapi organ tersebut harus tetap bekerja. Karena ada organ yang bekerjanya itu di saat kita sedang tidur. Nah, jadi untuk tidurnya itu 8 jam ya. Oke. Atau Bu, mungkin di bisa sini ada yang kelebihan tidur. Ya, Bu. Ya. Bisa di-share ke videonya? Sebab saya mau kasih lihat adik saya. Ya, nanti saya share di grup. Oke, Bu. Terima Ini, kasih. ini makanan saja kan, Bu? Ya. Makanan Rokok, saja. Pak. Akibat merokok, Pak. Makanan meh. Coba dipikirkan dari sekarang ya, Pak ya. Makanannya Pak Anto. Nah, yang masih merokok dipikirkan dari sekarang. Itu Pak uangnya Anto bisa tidak sudah. ditabung, bisa buat nikah nanti, Pak. Iya, Persiapan Bu. nikah. Terima kasih, Ya. masukan. Pak Anto tidak merokok sudah, Bu. Itulah besar perutnya sudah. Oh, gitu. Ya. Bu Justin perhatikan. Kandung sudah. Bu Justin tahu. Oh, Bu Justin tahu semua ya, Bu Justin. Itulah, Justin Kan. Kalau dia jalan hidup sama Rita kan, Bu. Kalau yang merokok duluan itu jalan. umpama membakar uang. Dia tidak merokok tapi smoking saja. Kalau merokok itu umpama membakar uang sendiri. Iya, benar itu. Ibu Yuli. Ini Bu Ya. Yuli. Bu Yuli. Ya, silakan. Saya ini Bu Bertin, Bu. Iya, Bu Bertin. Begini, Bu. Kan suami saya itu perokok orangnya. Jadi, saya sering kali nasihati dia, jaga itu kesehatanmu. Kalau boleh, kasih kurang-kurang tuh rokokmu. Tapi apa dia bilang sama saya, Bu? Dia bilang, lebih baik kok kasih mati saya daripada itu rokok kamu kasih kurang-kurangkan. Jadi bagaimana itu, Bu? Agak sulit, Bu, ya, kalau sudah ketagihan seperti itu. Iya, betul, Nah, Bu. Jadi Bapak sulit tuh. Dia saya bilang, Bapak saya juga seperti itu. Itu yang terjadi. itu susah betul. Jawabannya juga Jadi hampir kalau orang sama. tercandu sudah. Itu baru akan merasakan kalau tidak punya uang, Bu. Kemudian kan, Bung, mau beli rokoknya. Ya, mungkin Sedangkan itu salah satunya cara lah untuk dia tidak merokok tuh. Tapi susah juga nih, Bu, kalau dia kerja itulah. Berarti jangan kasih duit. Macam mana kalau nggak dikasih duit? Kalau dia sendiri yang pandai cari duit, jadi susah kan? Lagipun kawan-kawan yang bagi. Atau Iya. Ada yang pernah Saya ada uncle hard smoker juga, Cego Bertin. Uncle saya memang hard smoker. Jadi dia kalau dia merokok satu hari itu kan boleh habis berapa bungkus yang panjang-panjang tuh yang sudah di dalam tuh ada berapa kan? Tapi ya. Jadi dia memang hard smoker yang memang kita baca mungkin suami Cego Bertin lah tidak boleh kasih berhenti dia, tapi ada satu kali itu mungkin dia kalau dia sudah merokok dia tidak makan, dia tidak ambil apa-apa lagi. Ya, memang boleh tahan lapar dia cakap begitu.
Jadi ada satu kali itu dia kolaps lah, dia pengsan di kereta dia. Bujur ada orang jumpa dia, jadi dihantar ke hospital. Ya, dia tiba-tiba jatuh di kereta. Karena itulah mungkin tiada rokok sudah kan dia hisap. Ya maksudnya begini. Dia sadar bila dia sadar Bu, tapi setelah beberapa hari baru dia tahu yang dia di hospital. Ini uncle saya sendiri. Jadi setiap kali yang setelah dia mendapat musibah-musibah begitu kan, yang dia sudah tahu macam mana rasa sakitnya. Jadi bila dia balik rumah dia kasih tahu kami, masa tuh kecil-kecil lagi lah dia cakap, kalau kamu nampak saya merokok, bagi saya gula-gula, bagi saya buah apel ataupun apa-apa makanan yang baik untuk saya, dia bilang. Jadi kami buatlah masa tuh kecil-kecil lagi kan. Jadi sampai sekarang dia ya bagus, dia sudah boleh kontrol dia punya apa. Jadi dia tidak sentuh rokok sekarang. Itu bagus tuh kalau Berarti begitu. dicoba. Kalau saya punya laki pula ini memang sangat susah lah. Kalau dia masa kerja dia bilang kalau tidak rokok saya tidak tenaga. Macam mana Cikgu Anto? Kalau Cikgu tidak rokok tidak ideal kan Cikgu? Begitulah juga mungkin saya punya suami. Kalau saya kan, Boleh berpikir. kalau rekan-rekan nampak saya merokok, bagi saya Pepsi. Bully. Apa tanya nih? Nanti tambah buncit perut itu. Yuli yang bagi. Permintaannya Pak Anto luar biasa, mintanya KFC. Nanti kolesterol Pak Anto. Iya, bisa jadi itu. Terus kalau yang suka makan asin itu ya dijaga. Soalnya kalau punya darah tinggi kemudian makan asin, itu juga bisa menyebabkan tekanan darah tingginya naik. Semuanya itu yang sedang-sedang saja. Kata di ini ya, kata-kata yang ada di lagu. Yang sedang-sedang saja. Jadi tidak banyak juga tidak kurang. Boleh tahan suara Ibu Yuli pula. Ada potensi pula ya Bu ya. Sekali-kali. Oke. Masih ada waktu, silakan loh kalau mau sharing atau mau ingin konsultasi, enggak apa-apa. Oke, Ibu Yuli. Ya. Ada saya mau tanya, kalau misalnya kita menggunakan metode konseptual, kira-kira media apa yang paling bagus kita boleh terapkan di situ ya? Konseptual bisa menggunakan peta konsep, Bu. Jadi seperti tempel-tempel gitu. Oh, media peta konsep begitu, tempel-tempel misalnya tentang tumbuh-tumbuhan. Macam itu media gambar lah begitu, Bu. Iya, boleh menggunakan media gambar. Oh, begitu. Ya, soalnya yang paling mudah dijumpai itu, Bu. Kalau misalnya benda yang Ibu? Iya. Kalau misalnya benda yang real begitu, yang macam itu tumbuh-tumbuhan langsung? Boleh. Tapi boleh ya. Ibu harus bisa mengarahkan anak-anak dulu. Soalnya kalau pembelajaran online seperti ini, biasanya anak-anak takutnya nanti nggak bisa keluar, atau misalnya rumahnya itu tidak di sekitar alam terbuka. Takutnya kan nanti rumahnya itu di kota atau kanan kiri sudah rumah-rumah semua. Oh, itu saja. Jadi bagusnya pakai itu peta konsep macam itu media-media gambar lah begitu kan? Iya, bisa seperti itu. Disesuaikan dengan sikon saja sekarang. Iya, disesuaikan dengan anaknya juga, lingkungannya seperti apa.
Jadi ya kebanyakan menggunakan media yang ada di sekitar anak. Oh iya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama, Bu. Yang lainnya mungkin? Satu lagi. Oh, memang sesuai juga dengan saya punya pikiran langsung mau pakai. Oh. Kalau saya Bu, apa yang bagusnya kalau diskusi bekerja kelompok? Bagusnya kita menggunakan apa ya? Medianya untuk pembelajaran diskusinya tuh untuk bagusnya apa, Bu? Kalau proyek aja ditambah dengan metode proyek, Pak. Proyek? Ya, Seperti... jadi ya metode diskusi dan proyek. Oh. Hasilkan satu benda apa ya nanti. Misalnya Bapak apa yang diambil? Matematika. Matematika pada pembelajaran apa? Bilangan perkalian, bilangan bulat tapi yang perkalian. Perkalian. Nah, nanti anak-anak disuruh membuat proyek benda apa yang ada di sekitarnya, kemudian ini nanti dari itu nanti anak-anak menjelaskan melalui proses diskusi itu. Menjelaskan benda-benda apa yang dijumpai di sekitarnya, kemudian bisa digunakan untuk membantu dalam perkalian itu tadi. Oh iya. Kalau misalnya perkaliannya itu adanya biji-bijian, adanya biji jagung, ya enggak apa-apa. Kan biji jagung itu. Jadi itu proyeknya nanti. Oke Bu, terima kasih. Oke, sama. Oke Bapak Ibu, sudah jam 4 ya. Alhamdulillah untuk hari ini presentasi kita cukupkan. Kita lanjutkan di Sabtu depan. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Karena itu syarat wajib ya untuk pertemuan 3, 5, dan 7 untuk pengerjaan tugas individual dan tugas wajib itu. Oke, Bapak Ibu, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita bertemu di Sabtu depan. Tetap semangat, tetap dikerjakan tugas-tugasnya. Berusaha untuk tidak mengeluh karena ini sudah tuntutan kuliah. Ya namanya kuliah pasti akan ada tugas-tugas. Tetap semangat dan jaga kondisi badan agar tetap sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat Selamat pagi. sore.